Ada 2 poin yang harus dimiliki seorang pemimpin. Itu wajib. Yang pertama yaitu rekam jejak yang jelas atau pengalaman mengelola pemerintahan. Halo, kembali lagi bersama kami Safalo TV. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, Safalo TV adalah saluran informasi yang independen yang bertujuan untuk menganalisis dan mengupas isu-isu yang terjadi di sekeliling kita, baik berskala Indonesia maupun berskala Wakatobi. Jadi untuk terus berlangganan, silakan klik tombol subscribe. Oke, seperti biasa, pada setiap pertemuan kita akan membahas isu yang tentu saja menarik dan juga akan menghadirkan pembicara yang kapabel pada bidangnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita teman sekaligus senior saya. Apa kabar, Bung Riko? Puji Tuhan, Bung Dan. Alhamdulillah. Sehat. Bung Riko adalah seorang aktivis yang dalam kesehariannya bergelut dalam dunia komunitas yang ada di Pulau Tomia. Oke, untuk tema kita pada episode kali ini adalah siapa yang layak memimpin Wakatobi dari sudut pandang pemuda. Sebagai gambaran awal, sebentar lagi Wakatobi akan memasuki perayaan demokrasi. Sebagai pemuda dan intelektual, kita harus menjadi bagian dari proses demokrasi ini. Tentu saja sebagai pemilih cerdas, kita harus mampu menyaring dan mempertimbangkan banyak hal untuk memastikan suara kita berada pada orang yang tepat pula. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung berdiskusi dengan narasumber kita. Oke, baik. Menurut Bung Riko, Ya, Bung Dani. bagaimana sih bupati atau pemimpin yang ideal untuk memimpin Wakatobi? Oke, Bung Dani. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan dan suatu kehormatan buat saya telah diundang di acara podcast Safalo TV ya. Ya, Bung Dani, jika kita berbicara masalah pemimpin yang ideal, terkhususnya di Kabupaten Wakatobi, saya sebagai pemuda melihat Wakatobi itu harus memiliki pemimpin yang memiliki jiwa integritas tinggi, yang memikirkan kepentingan masyarakat. Kedua, kecerdasan. Kenapa saya katakan kecerdasan? Karena dengan kecerdasan seorang pemimpin mampu mengambil langkah yang baik untuk kemajuan suatu daerah. Bung Dani, ada 2 poin yang harus dimiliki seorang pemimpin. Itu wajib. Yang pertama yaitu rekam jejak yang jelas atau pengalaman mengelola pemerintahan. Yang kedua, visi dan misi. Jadi teman-teman sekalian, di hadapan layar kaca Anda telah tertera informasi tentang rekam jejak kedua paslon. Silakan teman-teman menilai, menyimpulkan mana yang layak dan patut kita pilih sebagai pemilih yang cerdas. nah kalau begitu, menurut pribadi Bung Riko, Ya, Bung Dani. lebih condong ke mana? Apakah paslon nomor 1 atau nomor 2? Oke, Bung Dani. Menurut saya sebagai pemuda dan intelektual pemilih yang cerdas. Ya jelas, saya akan memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas. Ibarat kapal, Bung Dani. Ya, Saya akan memilih kapal yang memiliki nakoda, yang memiliki pengalaman, yang menyeberangi lautan, agar saya sampai ke tujuan saya dengan selamat. menurut Bung Riko, bagaimana seharusnya upaya dan peran pemerintah kepada pemuda Ya, untuk mempersiapkan Wakatobi sebagai pariwisata dunia 2026? baik Bung Dani. Untuk mempersiapkan pariwisata di tahun 2026 itu ada 2 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama itu salah satunya membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan,
rumah sakit, sekolah, dan juga tempat ibadah. Dan semua itu sudah ada sinyalnya, Bung Dani. Jadi untuk menghadapi pariwisata di tahun 2026 itu kita siap untuk menghadapinya karena pemerintah telah menyiapkan semua itu dan semua itu sudah ada sinyalnya, Bung Dani. Tidak lupa juga yang kedua yaitu kita harus membangun sumber daya manusianya. Karena kenapa? Membangun infrastruktur tanpa membangun sumber daya manusia itu seakan-akan menurut saya tidak efektif gitu, Bung Dani. Ya. Baiklah, Bung Riko. Ya, Bung Dani. Ini adalah pertanyaan terakhir sekaligus closing statement. Siap. Menurut Bung Riko, Ya. apa yang harus dipersiapkan oleh pemuda untuk menyambut pariwisata dunia 2026? Oke, Bung Dani. Sebagai pribumi pemuda yang lahir di tanah yang memiliki sumber daya alam yang begitu berlimpah, kita harus menyiapkan salah satu karya atau menciptakan karya. Karena kenapa? Sebuah manusia atau sebuah pemuda yang tak menciptakan karya atau tak memiliki karya itu seakan-akan pemuda itu tak ternilai begitu. Dan juga kita harus membangun sinergi dengan pemerintah atau membangun hubungan dengan pemerintah Ya, agar pariwisata di tahun 2026 ini bisa terlaksana dengan baik. Dan juga kita harus membangun yang namanya wasasa hamba-hamba itu atau zaman sekarang yang biasa disebut oleh pemuda yaitu kolaborasi gitu. ya, Yang artinya kita harus membangun kerjasama sesama atau antara komunitas satu dengan komunitas yang lain. Karena apa? Saya yakin dengan ada yang namanya wasasa hamba atau kolaborasi, kita bisa membangun dan bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa kita buat. Seperti saya pernah membaca salah satu artikel, di situ ada kata-kata yang menjelaskan bahwa lihatlah sapu. Jika kau mematahkan sebuah sapu, dia tidak akan patah. Karena apa? Di situ ada banyak lidi-lidi yang tergabung menjadi satu sehingga menjadi kuat. ya. Begitulah kolaborasi. Jika kita bersatu, otomatis kita akan kuat. Oke, baik. Dari hasil diskusi kita tadi ada beberapa poin-poin penting yang sempat saya catat. Yang pertama itu adalah sebagai pemuda dan intelektual adalah harus menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas berarti memilih pemimpin yang memiliki visi misi dan pengalaman yang telah teruji. Yang kedua, untuk menjemput pariwisata dunia dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antar pemerintah, lembaga, dan komunitas. Terima kasih kepada Bung Riko yang telah hadir siap berdiskusi pada episode kali ini. Semoga pada episode kali ini dapat memberikan kita banyak inspirasi. Untuk teman-teman, jikalau kau hendak berlayar, pastikan nakodamu adalah pelaut yang ulung. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung channel kami Safalo TV, dan tetap dukung Safalo TV dengan cara subscribe dan ikuti kami di halaman Facebook dengan nama Safalo TV. Maju terus pariwisata Wakatobi, maju terus pemuda Wakatobi.